Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Sebenarnya nggak sedih sih, tapi lebih ke iri sebenarnya ngelihat keluarga yang harmonis gitu kan. Apalagi di momen-momen yang Wah, di momen-momen tertentu yang harusnya keluarga kumpul kayak lebaran. Nggak pernah lagi ngerayain lebaran itu sama keluarga. Jadi yang ngerayain tapi dan yang paling mirisnya aku ngerayain sama keluarga temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PGP. Penting nggak penting channel. Oke. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat, tetap produktif, tetap semangat, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan demi mengurangi penularan COVID-19. Oke, di podcast kali ini kita udah masuk ke season keempat dari podcast sebelumnya. Dan juga podcast kali ini kita akan lebih seru karena narasumber kita sendiri adalah salah satu member PGP. Oke, penasaran kalian dengan siapa member PGP dan narasumber kita yang kita akan bincang-bincangi dan juga sharing-sharing untuk season kali ini? Saksikan setelah yang berikut ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bincang-bincang dan sharing dengan salah satu member PGP yang pasti dianya kece pasti ya. Oke, silakan Verta. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Tetap semangat? Harus tetap semangat. Oke. Jadi kalau udah di sini kita akan berbincang-bincang dan sharing-sharing sedikit ya Verta tentang prestasi, di balik prestasi yang ada di Verta. Oke, sebelum kita lanjut ke podcast kita kali ini, boleh dong Verta sapa dulu sobat PGP, penulis setia PGP kita. Guys. Coba perkenalkan dulu aja. Boleh Perkenalkan dulu. Biar tahu mereka. Oke, siap. Kenalin, nama aku Verta. Biasa dipanggil Verta atau Bagus Satrio atau Febas juga bisa. Banyak namanya. Ya banyak, alhamdulillah. Baik nama panggilan. Banyak nama panggilan, nama artis ya. Enggak juga sih, enggak juga. Tapi semoga. Semoga aja, semoga. Amin. Udah itu aja. Udah itu aja. Oh, aja. Ya kan perkenalan. Oh, perkenalan aja. Iya, coba perkenalan aja. Oke Verta, di sini udah banyak sih kayaknya list-list yang ingin kita tanyain. Siapa yang tanya-tanyain? Siap. Lemesin aja bibir. Deg-degan. Oh, deg-degan. Oke, seperti tema yang kita bilang tadi, yaitu tentang di balik prestasi. Nah, kalau boleh tahu untuk sekarang Verta kesibukannya apa? Kesibukan ya, mumpung masih sekolah. Oh, masih sekolah. Masih sekolah. Ya paling online kelas daring gitu. Oh, daring. Kalau boleh tahu, ini untuk sobat-sobat PGP kita ini pasti kan udah banyak yang namanya sekolah online ya. Daring. Gimana sih kesannya buat Verta untuk sekolah online ini? Nih kalau menurut aku ya, Iya. rada susah. Agak susahnya gimana? Karena gini, pelajaran yang dikasih guru itu nggak ada penjelasan. Jadi guru itu cuma ngasih tugas tok, udah gitu aja. Tugas, selesaiin, foto, kelar, gitu aja. Lewat salah satu aplikasi ya? Bisa dari Google Classroom atau WhatsApp, gitu. Oh, gitu aja. Jadi guru itu nggak ada ngejelasin apapun. Jadi cuma kasih Cuma ngasih tugas, udah gitu aja. Tapi katanya asik loh kuliah online. Sekolah online ya. Ya beberapa orang mungkin ya asik, mungkin asik. Tapi kalau menurut aku kurang ini aja sih, kurang efisien. Kurang efisien. Ya mungkin karena gurunya juga ya nggak ngejelasin kan, karena ya mungkin beda juga kan cara belajarnya. Oke, jadi gimana sih antara sekolah offline sama sekolah online tuh enaknya gimana? Antara dua itu pilihannya. Jujur offline. Offline. Jujur offline. Enaknya bisa ini ya. Iya, bisa ketemu kerja teman-teman. tugas sambil nonton TV atau juga sambil apa? Bisa apa ya? Bisa teleponan sama pacarnya mungkin. Iya. Saya juga. Enggak, kalau boleh tahu kita sekarang ini masih sekolah ya. Masih sekolah. Udah ada pacar atau gimana? Enggak ada. Enggak ada apa enggak boleh? Enggak ada. Tapi boleh. Boleh. Oh, boleh. Tapi enggak ada. Tapi mantan ada ya? Mantan ada. Oke, Verta, kalau untuk Verta kan masih sekolah nih. Itu sekolahnya di mana? Kayak SMA, SMK tuh? SMK. Oh, SMK. Kalau boleh tahu untuk jurusannya apa yang diambil? Jurusan listrik. Oh, listrik. Oh, jadi kita kan masih di balik prestasi nih. Jadi di dalam sekolah Verta menuntut ilmu nih, berarti prestasinya udah banyak di listrik bukan? Enggak, kalau di akademis jujur enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau di akademis ya, enggak ada. Jadi bukan prestasi di salah satu bidang yang SMK yang ini kita ambil gitu. Itu kalau buat yang di SMK ya? Iya. Kalau yang di SMK. Kalau di SMK enggak ada yang akademis.
boleh diceritain, boleh di-sharing sama teman-teman PGP kita, sobat PGP kita, prestasinya apa? Kalau misalnya di luar tadi di luar akademis ya? Di luar akademis sih. Itu Untuk hobinya apa untuk saat ini? hobi ya musik. Hobi musik. Berarti musik. untuk prestasinya? Ya, untuk prestasi ya paling di musik. Oh, di musik. Berarti pasti sesuai dengan tetap hobi. sesuai dengan Bukan sesuai hobi dengan passion jurusannya gitu. ya? Enggak. Paling jurusan itu ya kayak apa ya? Kita tuh harus fleksibel. Musik kan pasti ada listriknya. Iya. Jadi ya kita harus belajar juga gitu. Ya sebenarnya kalau untuk SMK juga nggak mungkin ada yang namanya jurusan musik ya. Kecuali untuk jenjang yang lebih tinggi. Iya. Iya. Pasti itu. Jadi boleh ceritain sedikit Perta di selama bermusik ya berarti. Mhm. Berarti musiknya di salah satu ikutnya gimana? Kalau misalkan Perta dari senangnya musik dari sekolah itu bisa jadi hobi atau maksudnya terjunnya ke situ apa ada ekskul atau apa gitu? Apa sama teman-teman gitu? Oke. Kalau buat di SMK ya itu kita ikut ekskul. Oh, ekskul. Nah, kalau di SMK kita ikut ekskul. Jadi awal mulanya itu di ekskul. Enggak juga sih, awal mulanya dari kecil udah hobi nyanyi, Udah hobi ada. musik gitu kan. Nah, hobi ya nyanyi lah biasa, tapi nggak terlalu kayak mendalami. Baru SMP itu baru mendalami buat solo vokal. Vokal. Kalau untuk mendalami dalam alat musik ya alat-alat band ya, alat-alat band atau dalam grup band itu baru SMK. Soalnya baru ada eskulnya. di Baru ada SMK. sekolah berarti pas lah ya tuh Iya. yang hobinya. Mhm. Boleh coba ceritakan sedikit prestasi yang sudah Perta dapat di bidang musik ini. Kalau buat yang lomba di solo vokal itu Oh, waktu jadi ada ini ya, banyak. Maksudnya itu ada yang solo, ada juga yang sama teman-teman. ya ada. Kalau buat yang solo, aku SMP pernah beberapa kali ikut ajang lomba vokal solo di mall Palembang. SMP itu? Ya itu waktu SMP ya, alhamdulillah lah. Masih ingat nggak SMP itu dulu prestasinya berapa banyak gitu? SMP cuma 3. Oh cuma 3. Ya, jadi sebenarnya gini, pas kelas 1 itu ikut lomba. Menang. Kelas 2 ikut lomba menang, kelas 3 ikut lomba menang. Jadi dalam setahun tuh lomba tuh cuma satu piala gitu. Nggak tahu kenapa kayak cuma lomba menang udah gitu. Tahun selanjutnya ikut lagi. Iya udah gitu. Menang lagi. Kalau untuk SMP ya, tapi nggak menang terus sih. Pokoknya kalau menang udah stop gitu. Kalau belum menang ya lanjut terus gitu. Kalau untuk di SMK ya SMK. lebih ke band. Ada juga yang solo tapi lebih ke arah festival kayak FLS 2N gitu, festival lomba seni. Kayak ikut seni seluruh sekolah gitu. Nah, Jadi kalau untuk prestasi Perta kali ini main paling maksudnya paling besar gitu. yang paling besar Iya. kalau buat saat ini itu ada 3. 3. Itu band atau Band 2 sama solo 1. band 2 sama dulu 1. Kalau yang masih ingat nggak apa-apa dulu prestasi masih Kalau juara 1 ini sekian. masih. Kalau untuk yang solo itu ada di FLS 2N, itu masih tingkat kota ya, masih seleksi tingkat kota, tapi ya alhamdulillah lah dapat juara 2 vokal solo. Terus kalau untuk yang band Sriwijaya Fair itu juara Harapan 2. Sriwijaya Fair itu Sesumsel sama Sumatera Selatan. sama apa ya? Lupa. Ini satu-satu. Unicom itu Sesumsel juga itu juara 3. Oh jadi dari 3 prestasi itu 1 yang solo gitu. 2 yang band. 2 yang paling band. Itu yang paling besar lah ya. Ya itu kalau yang paling besar. Kalau yang lomba-lomba kecil juga ada tapi ya. Gimana sih buat Perta buat ikut lomba nih bisa menang itu? Maksudnya step by stepnya tuh gimana bisa? Oh, aku bisa sih dapat juara ini. Gitu. Apa kunci pertamanya apa? Gitu. Kunci pertama ya harus latihan aja. Apalagi kalau band ya, band itu kan dia lebih kayak apa ya? Kayak harmonisasi, terus juga kita juga mainnya nggak asal-asalan kalau di band. Kompak lah ya. Ya harus kompak. Terus aransemen itu juga dipertimbangkan, penampilan di atas panggung ya, perform. Terus apalagi ya? Ya persiapan juga perlu sih sebelum lomba. Persiapan juga perlu, apalagi ya itu kan namanya band ya, pasti bukan solo. Kalau solo ya paling persiapannya ya jaga suara, latihan lagu terus kan. Terus kalau mau improvisasi ya latihan improvisasi gitu aja sih kalau aku ya. Jadi kalau misalkan ini kan, kalau misalkan dalam lomba itu kan kita ada saingan nih. Nah gimana sih kalau untuk Perta menanggapi
saingan, oh yang ini kayaknya lebih bagus deh, ini lebih bagus deh misalkan. Saingan, konteks saingannya gimana? Oh, konteks saingan. Maksudnya Teta tuh nanggepin saingan tuh gimana gitu? Kalau awal-awal ikut lomba, Apalagi kalau solo. kalau awal-awal ikut lomba itu takut. Takut ya? Soalnya kalau di Solo itu lawannya parah, banyak banget. Parah ya? Parah banyak banget. Itu kalau di Solo ya sampai sekarang sih masih rada nervous ya, tapi ya udahlah santai aja gitu kan. Kalau menang ya udah, kalau kalah ya udah. Toh juga ini kan kompetisi. Namanya kompetisi. Pasti ada yang menang ada yang kalah. Terus kalau yang di band, aku nggak pernah takut, nggak pernah nervous karena apa ya, kita tuh kan itu kita berkelompok, jadi ya udahlah santai, kita asik-asik gitu kan di atas panggung gitu. Udah gitu aja sih. Gitu aja. Jadi kalau untuk tantangan terbesar Verta tuh gimana? Tantangan Untuk lawan atau untuk tampil di depan umum, ketemu dengan banyak orang, apalagi dewan-dewan juri. Yang pertama ya paling ini tantangan untuk semua orang yang nervous. Nervous, pasti nervous. Ya berhubung aku rabun ya, cara ngatasinya ya lepas kacamata. Jadi nggak ngelihat apapun. Jadi aku tuh nggak ngelihat ekspresi orang ketika kita tampil. Kalau pakai kacamata kan kita bisa lihat ekspresi orang tuh kayak ih apa sih kan, kayak oh jelek banget kayak gitulah. Jadi cara ngatasinya lepas kacamata itu kalau aku ya. Ya itu kalau buat yang mata rabun ya, buat yang mata rabun ya. Oke. Kalau untuk saat ini dulu pernah nggak Verta ikut audisi ajang menyanyi gitu? Kan banyak nih. Cuma ini audisi daerah doang. Nggak masuk ke TV, tapi cuma audisi daerah. Itu pernah ikut berapa kali? Satu kali? Sekali. Satu kali. Waktu SMP The Voice Kid. Pasti itu saingannya parah. Itu yang di atas aku yang bagus ya. Yang bagus aja nggak masuk. Iya. Nggak lolos. Makanya kita harus ingat dengan prinsip di atas langit masih ada langit. Nah. Kan udah gagal, nggak mau lagi coba. Kan banyak nih ada ajang-ajang musik. Pengen, tapi mungkin belum ada yang ini ya, belum ada kompetisinya ya, belum ada registrasi yang baru. Mungkin dibatasi dengan pandemi kemarinnya. mungkin ya tahun ini baru ini lagi. Tapi boleh Verta kalau misalnya ada lagi boleh ikut, siapa tahu kan ada rezekinya. Nah ini kan Verta udah banyak nih prestasinya di musik nyanyi ya, otomatis ya. Nah boleh sih sedikit kasih suara emasnya gitu, biar sobat PGP kita ini nggak penasaran. Kita bahas tentang apa musik, tentang vokal, tapi nggak tahu katanya Verta tadi nggak bisa nyanyi. Lagu apa nih? Lagu apa? Ayo buat teman-teman. Lagu ini aja Verta, Cinta Dalam Hati. Cinta Dalam Hati yang lagi viral ya. Yang lagi viral. Pakai teknik ya, tekniknya itu. Teknik siapa? Teknik Jenima. Itu kita ngasih ini, kasih wejangan. Malu ya? Malu di depan. Deg-degan ya? Lepas kacamata katanya. Siap. Tinggal salah ya, nggak salah ya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Oke, dikit aja ya. Terbukti nggak teman-teman kalau memang Verta bisa nyanyi dan juga dia banyak prestasi gitu. Oke Verta, di balik prestasi Verta yang banyak nih, apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100 lah ya. Enggak sebanyak itu. Otomatis kan pasti ada support nih dari mungkin dari temen, dari keluarga ataupun dari orang terdekat. Jadi pasti kan ada kan? Ada. Support pasti ada. Support pasti ada. Pasti ada. Boleh sedikit ceritain kalau untuk support yang dikasih, mungkin boleh dari teman, dari keluarga. Kalau dari teman pasti ya, soalnya ya aku kan orang itu misalkan emang ada lomba ngajak, jadi buat nonton aku nih, mau nonton nih, dong nonton aku lomba nih. Terus kalau keluarga ya apa ya, ada yang setuju, ada yang kayak buat apa sih lomba gitu gitu kan. Kalau yang setuju banget ya pasti dari ibu gitu. Ibu pasti ya udah semangat ya lomba terus gitu. Oh jadi ibu selalu support apa yang dilakuin, apa yang aku ikut, entah itu kompetisi, entah itu komunitas, dalam tanda kutip positif itu disupport pasti. Iya, kalau misalkan pasti kan dari orang tua biar kita dapat berhasil gitu. Kalau untuk ayah gimana? Kalau untuk ayah ya gimana ya? Awal-awal tuh masih lengkap?
Masih. Ya masih. Tapi cuma ya lengkap, tapi Lengkap. cuma bisa aja. Oh, berarti ada cerita sedikit. Ada pasti. Kalau boleh nih, Ah. kita ceritain sedikit Pak Sobat PGP. Boleh. Kalau boleh, sedikit. Awal keluarga bisa tuh pas SD kelas 4. Istri kelas SD kelas 4. itu Ya. gimana? Nggak banyak cerita sih soalnya gimana ya? Pas kelas 4 aku tuh udah ngerasain kayak wah ini pasti keluarga udah nggak beres nih. Soalnya gini, aku SD pas sebelum pisah itu SD tuh pindah di suatu tempat, suatu daerah tapi di Palembang juga tetap. Masih di Palembang. Nah, saya tuh Palembang pindah. Nah, pas pindah itu bapak lagi dinas di luar kota dan ibu juga lagi di luar kota juga. Jadi aku cuma berdua sendirian berdua sama adek. Oh ya cuma 2. Berdua sama adek. Nah, itu di rumah kan. Ya singkat cerita ada problem di sekolah, entah itu dibully, entah itu apa. Pokoknya sampai aku di DO. Tuh padahal yang salah bukan aku gitu kan. Oh, jadi dikeluarin dari sekolah gitu. Dikeluarin dari sekolah dan SD. iya SD kelas 4. Jadi aku nggak sekolah selama 1 tahun. Dan setelah orang tua balik baru sekolah lagi lanjut. Jadi kayak apa ya? Bisa dibilang telat sekolah juga. Kalau nggak naik juga enggak ya. Tapi gimana ya? Jelasinnya ya. Pokoknya teman udah kelas 5, aku masih tetap kelas 4. Itu tinggal setahun ya. Soalnya ketinggalan 1 tahun. Berarti dari SD. Dari SD pas setelah kejadian itu aku mikir ini keluarga nggak beres. Mungkin kalau SD dulu kelas berapa? Kelas 4 ya. Mungkin masih belum banyak tahu ya. Soalnya aku juga bodo amatan sih orangnya. Iya. Kalau even aku tahu masalahnya, ya aku juga bodo amat. Toh juga itu masalah mereka. Aku cuma kasihan sama adek sih soalnya. Soalnya masih kecil gitu kan. Gimana sih perasaan Verta dulu? Mungkin kalau dulu kecil mungkin nggak tahu ya. Mungkin untuk saat ini. Kalau Kalau ingat dulu kejadian-kejadian yang kalau perasaannya sih gimana ya? Awal-awal ngerasain kayak, waduh, ini kayak nggak bahagia banget gitu kan ketika kita apa ya? Kalau dulu ngerasain tapi nggak terlalu ngerasain banget gitu. Aku cuma kasihan sama adek gitu. Nah, setelah udah pisah, ngomong ke sidang, aku mau ikut bapak karena biar adil kan, adek ikut ibu, aku ke bapak kan. Nah, dari situ baru ngerasain kayak kapan setiap jalan di mall, taman atau di mana gitu tempat wisata atau apa ngelihat keluarga dia tuh full ya, ada kami, bapak, ada ibu, ada kakak, adek gitu kan ya gitulah. Terus aku selalu mikir gini, dia bisa full kok aku enggak gitu, kok Tuhan ngasih aku gini gitu kan. Nah terus yang paling sedih tuh gini, ketika ada anak ngomong gini kayaknya, ya beliin mainan dong. Nah aku tuh ngerasa kayak wah anjir, aku nggak pernah. Ya sama sekali nggak pernah. kita gitu ya. Kayak gimana ya? Pengen. Soalnya Tapi memang dulu nggak pernah minta gitu. nggak pernah sih, tapi gimana ya? Pengen, tapi aduh gimana susah ngejelasinnya. Sumpah susah. Ya bingung aja sih kenapa Tuhan ngasih cobaan kayak gini. Ya walaupun banyak orang yang lebih parah kejadiannya dari aku banyak, tapi bingung aja kenapa Tuhan ngasih kejadiannya kayak gini gitu. Kenapa yang berat gini Merasa kayak kurang adil. merasa kayak kurang adil. Pas juga kejadian itu waktu kecil. Kenapa enggak waktu udah gede? Dewasa. Ya udah dewasa jadi bisa nyatuin lagi gitu loh. Mungkin kita bisa ambil konteksnya nih Verta. Mungkin kalau untuk Verta udah besar nih ada kejadian kayak gitu kan takutnya nih frustasi ataupun mengandung hal-hal yang tidak baik gitu. Mungkin Tuhan tadi adil kasih Verta ujian di waktu kecil kan. Jadi Verta belum ngerti nih apa-apa. Jadi untuk saat ini kan mungkin ya ingat aja gitu. Ingat tentang masa-masa lalu. Tapi Verta kalau boleh tahu nih hal yang paling sedih yang pernah Verta alami itu apa? Boleh diceritain tentang keluarga. Oke, hal yang paling sedih itu sebenarnya aku jarang dapat apresiasi dari bapak. Ya pasti semua orang pasti pernah ya. Ini cerita sejuta umat buat para anak-anak cowok, entah itu yang broken home atau enggak, pasti susah buat minta apresiasi ke bapak. Atau bukan minta apresiasi, dapat apresiasi dari bapak.
dari seorang ayah pasti susah. Terus juga ini kan kakak ikut ayah ya. terus susah banget buat ngomong maaf, buat ngomong terima kasih, buat ngomong sayang ke bapak. Pasti susah. Dan jujur aku akui, aku sama sekali dari dulu nggak pernah ngomong sayang, nggak pernah ngomong makasih, nggak pernah ngomong maaf ke bapak. Dan ya itu susah banget sih, susah banget. Nah terus kalau masalah yang paling sedihnya tuh gini, di saat apa ya, aku pengen ngebanggain, pengen bilang lah makasih pak udah membesarkan sampai dapat apresiasi gini. Aku tuh butuh apresiasi, butuh kayak wah bapak bangga gitu. Sama sekali bapak nggak pernah ngomong kayak gitu. Bapak bangga sama kamu nak, udah ini apresiasi. Nah itu sama sekali nggak pernah. Aku pernah ikut kejuaraan bela diri dan itu ya alhamdulillah menang. Tuh pokoknya aku pulang malam banget dan besoknya harus sekolah. Aku pulang ngomong ke bapak, ini pak aku juara 3, alhamdulillah. Dia kayak oh ya sudah, nggak ada ngomong bapak bangga sama kamu, nggak ada sama sekali nggak ada. Mungkin dalam hatinya mungkin pengen bilang, cuman namanya orang tua ya, dia ada kesibukan, ya, sampai mungkin kerja atau tapi ya namanya anak-anak pasti butuh lah ya, butuh semangat dari orang tua, pasti biar kita selalu berhasil ya. Apa yang kita lakuin itu biar tidak salah gitu. Dan ujung-ujungnya yang support ya ibu dong. Nah ibu bilang udah semangat lanjutin, setelah gitu positif ya, yang nggak apa-apa, nggak usah menghirauin omongan orang lain, ya lanjut aja gitu. Nah untuk saat ini kan Perta udah usianya udah bukan dini lagi gitu ya, udah dewasa. Jadi hal yang paling sedih pada saat lihat keluarga ini bisa dikategoriin broken. Bisa ya. Hal yang paling sedih kalau bisa lihat yang teman yang di luar itu kayak mana? Atau ada cerita yang sedih gitu? Sebenarnya nggak sedih sih, tapi lebih ke iri sebenarnya ngelihat keluarga yang harmonis gitu kan. Apalagi di momen-momen yang wah di momen-momen tertentu yang harusnya keluarga kumpul kayak lebaran, tahun baru atau ya gitu-gitulah. Ada perasaan sedih, yang otomatis sedih ya? Otomatis sedih. Aku semenjak keluarga pisah nggak pernah lagi ngerayain lebaran itu sama keluarga. Jadi yang ngerayain tapi kayak sama temen, dan yang paling mirisnya aku ngerayain sama keluarga temen. Jadi keluarga temen tuh ngajak ayo ke ikutlah kumpul keluarga kita. Jadi aku tuh kayak duduk makan gitu, cerita kayak beda sendiri gitu, bukan keluarga tapi diajak ya, walaupun niatnya baik ya. Tapi ya itu dari situlah tadi Tuhan kasih Perta teman-teman yang baik gitu kan, buat menghibur Perta agar lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Cuman kita ambil konteks aja Perta, kalau misalkan itu jadikan pelajaran Perta ya, berarti Perta tetap semangat, jangan goyah. Dan juga untuk saat ini kan masih muda nih, jangan sampai Perta gini kan, masih nih orang tuanya masih lengkap ya, alhamdulillah masih lengkap. Tapi jangan sampai Perta ke jenjang yang lebih tidak baik gitu. Ya saat ini kan banyak pergaulan yang kurang baik, kayak narkoba atau minuman keras, itu dihindari. Pertama udah banyak prestasi, jadi tetap tingkatin prestasinya lagi gitu. Tetap harus semangat. Nah, jadi buat Perta nih untuk kedepannya apa sih yang pengen Perta lakuin gitu? Buat lebih ke akademis, pengen kuliah dulu. Pengen kuliah, ngelanjutin studi. Ya sesuai jurusan di SMK lah. Kalau musik itu cuma kayak passion sampingan lah gitu. Untuk ini ya, hobi yang aja, menghasilkan prestasi, menghasilkan uang, prestasi gitu. Jadi untuk kedepannya nanti fokus kuliah, semoga aja Perta masuk ke dalam universitas impian. Amin ya. Siap. Oke, untuk podcast kali ini kita sudah berbincang dan sharing-sharing bareng Perta. Dan juga buat Perta tetap semangat, tetap jalanin hidup itu dengan semangat. Yang penting itu adalah semangat. Jadi kalau kita nggak semangat, kita nggak bisa jalanin kehidupan ke depannya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, Perta ini adalah salah satu member PGP kita. Dan juga kita bangga punya Perta, bisa bergabung di PGP dengan prestasinya, dan juga bisa sharing ilmu-ilmunya ke kita juga. Dan juga sharing-sharing dengan kalian semua di sini yang penasaran dengan Perta ya. Buat kalian semua, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan kalian share apabila podcast kita kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya, sudah selesai sudah podcast kita season keempat ini. Sampai jumpa di season selanjutnya. Bye bye.